Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalika Katriana, nomor induk mahasiswa 0447312332 dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan materi tentang TCP atau IP menggunakan CMD atau command prompt yang ada pada Microsoft Windows. Kemudian akan menjelaskan perintah-perintah yang ada pada TCP atau IP. Kita lihat di sini perintah tugas 2 praktiknya, yaitu seperti ini perintah-perintahnya. Ada sekitar 20 perintah yang menjadi tugas. Pertama, kita masuk ke file dan masuk ke Windows C, kemudian kita cari Windows dan cari sistem 32. Lalu kita cari CMD. Kita klik kanan lalu ketik Run as Administrator. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita masukkan perintah yang ada di tugas, yaitu CD, yaitu perintah untuk pindah-pindah direktori. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kedua ada CLS atau singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Kemudian ada CLS slice tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada dir slash tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu ipconfig. Perintah ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Selanjutnya ada ipconfig slash all. Pada bagian ini melihatkan nama komputer atau hostname. Selain itu juga menampilkan pada bagian bawah kita bisa melihat ada DNS suffix atau domain name system. Suffix adalah nama lengkap untuk sebuah host atau komputer di jaringan. Nama komputer ditambah DNS suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan fully qualified domain name atau VFQDN. VFQDN ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu host atau komputer. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig slash tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga memberikan contoh-contoh dari penggunaannya.
Selanjutnya yaitu ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Ada ipconfig/gnew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan menampilkan nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Selanjutnya yaitu ipconfig/displaydns. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu ipconfig/flushdns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Selanjutnya yaitu ipconfig/registerdns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Selanjutnya yaitu ping. Perintah ping pada sebuah komputer mengirimkan paket yang berukuran besar. Hasil dari perintah ping dengan ditambah ukuran paket maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. Namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk menstimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Selanjutnya yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port-nya. Selanjutnya, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya yaitu tracer. Ini menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun pesan yang muncul seperti tanda bintang atau pesan request time out pada hasil tracer tersebut bisa berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet Anda. Selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Itu NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS
dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Seperti di sini saya contohkan nslookup pada google.com. Selanjutnya yaitu nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan masih banyak lagi. Seperti contoh di sini saya menggunakan net firewall. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini diterangkan bahwa in future version of Windows, Microsoft Nike remove the nets functional for Windows firewall with advanced security. Selanjutnya yaitu root. Perintah root digunakan untuk menambahkan, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih root. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta route atau gateway. Seperti di sini, contoh penggunaan root yaitu root print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika root print di CMD, maka akan keluar informasi seperti gambar, seperti contoh seperti ini ya. Selanjutnya ada root add untuk menambahkan perintah routing. Dan yang terakhir yaitu net. Ketika mengetik perintah net, maka akan melihat opsi seperti tampilan, penggunaan, sesi, session, share, mulai, start, dan berhenti, stop seperti contoh di atas. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Seperti perintah netview digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Selanjutnya ada juga perintah nettime. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Selanjutnya ada net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Mungkin sekian praktik saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.